Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang ke Kemaran Tukar. Terima kasih kami sampaikan. Sudah bersusah payah berjuang dari Lombata dan sekitarnya, Solor, Adonara, Larang Tukar. Tadi inti acara ini kan KKP, kartu kredit pemerintah ya. Sudah jelas semua Bapak Ibu ya? Sudah. Apa yang harus dilakukan setelah dari sini dan sebagainya. Terima kasih Mas Samdel, tidak sangat efektif pengajarannya. Jadi ini masalah kita tentang nilai edukasi dan informasi itu kami mendapatkan nilai yang buruk di tahun yang lalu. Jadi nilai paling buruk dalam IPU kami karena capaiannya hanya 93,63 kalau tidak salah persen. Artinya masih ada gap sekitar 6,7 yang belum bisa kami raih. Artinya juga bahwa berdasarkan rumus tersebut kami belum memberikan edukasi yang cukup efektif kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Dan itu tercermin juga dari kinerja Bapak Ibu, kinerja pelaksanaan anggaran yang tidak semata berisi pencairan, akan tetapi faktor-faktor lain seperti kontrak dan sebagainya. Nah tadi sebagai soft launching saya sudah mengirim ke WA Bapak Ibu sekalian melalui grup Satker. Tolong bisa dilihat di HP masing-masing, itu ada 3, salah satunya ini, buku ini. Nah, nanti Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu untuk sekarang ini, karena ini soft launching jadi belum selesai. Ini masih dalam proses, jadi Bapak Ibu nanti coba baca dari sampel yang ada, ini hanya sampel. Terus kami minta masukan, minta apresiasi juga menurut Bapak Ibu, atau lisensi lah ya, menurut Bapak Ibu seperti apa buku yang kami susun ini, saya dan kawan-kawan. Terus mungkin ada harapan Ibu, nanti yang komentar atau resensi terbaik akan kami masukkan dalam buku ini. Jadi buku ini nanti dicetak banyak, Bapak Ibu akan menerima nanti di grand launching yang mungkin. Insya Allah ada sekitar 4-5 buku, termasuk di dalamnya adalah buku rapor Bapak Ibu. Ya nanti masing-masing terima rapor. Jadi dengan demikian pemberian penghargaan prestasi di akhir tahun nanti berdasarkan raport itu, gitu Bapak Ibu ya. Jadi triwulan 1, 2, 3, dan 4. Jadi kami tidak akan menghitung lagi seperti tahun sebelumnya, tapi berdasarkan raport yang Bapak Ibu pegang, seperti itu. Intinya adalah Bapak Ibu pada tahun 2018 ini, Bapak Ibu silakan lihat yang sudah mendapatkan itu di halaman terakhir itu di referensi. Itu banyak sekali aturan yang terbit pada tahun 2017 sampai 2018, dan Bapak Ibu juga sudah mungkin lihat KKP tadi sudah menyadari proyek kita banyak sekali gitu. Jadi inilah kemudian kita nyatakan bahwa pada tahun 2018 ini adalah fase perubahan pada KPPN khususnya dan pembayaran APBN pada umumnya, karena nanti Bapak Ibu di tahun ini harus sudah menyelesaikan implementasi ISPM, kemudian Sakti, KKP itu baru awal. Jadi Bapak Ibu masih jauh, padahal waktu kita masih hanya tinggal berapa 7 bulan ya, dari Juni sampai dengan Desember. Nah itu ada beberapa proyek yang Bapak Ibu harus diselesaikan. Jadi Bapak Ibu nanti tolong setelah dari sini menjadi kemungkinan untuk kerjasama dengan perbankan. Tadi mungkin sudah dijelaskan sarannya oleh Kakak Sam apa yang harus dilakukan, apakah harus menyusun kontrak dulu, tapi Bapak sudah bersedia ya? Sudah ya? Ada formatnya, sudah ada. Jadi Bapak Ibu baca, nanti disesuaikan saja, mungkin seperti itu. Intinya adalah mungkin saya jelaskan juga tadi oleh Kepala BPN Kasih Feraki dengan gagasan tadi bahwa kartu kredit ini kan mempermudah kita semua. Jadi kemanapun Bapak Ibu selaku PPK atau bendahara bisa dengan leluasa melakukan atau memberi dukungan kepada kegiatan Bapak Ibu melalui kartu kredit, gitu kan. Kemarin ketika di acara di sana
Kawan-kawan mengatakan, kami sulit kadang-kadang ada tugas, terutama kalau di Bea Cukai misalnya Bapak Ibu. Bea Cukai itu ada sekitar 1.500 kantor di seluruh tanah air ini, jadi bisa dibayangkan. Dan luar biasa Bapak Ibu, sampai pelosok-pelosok, tempat-tempat yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Sulit, kecuali 1-2 orang yang tahu. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mengenal Malili. Malili itu di mana? Ada yang tahu Malili? Amama Pare, ada yang tahu? Tadi Sulawesi betul. Amama Pare di mana? Itu di Papua, Pak. Tegilahan. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, banyak di antara kawan-kawan kita di Korps ASN ini yang bekerja apa ya istilahnya ya, di tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Bapak Ibu kalau masih di Lembata itu masih gampang. Tapi ketika masih di Amama Pare itu Bapak Ibu untuk menuju ke sana, Amama Pare itu kantor pelayanan bea cukai yang menangani pre-quota. Jadi pre-quota di sana. Nah itulah Amama Pare. Jadi harus ke atas dengan helikopter dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah ketika harus membayar misalnya, maka adanya kartu kredit itu bisa sangat membantu, gitu kan? Karena tidak semua kita memiliki tabungan, itu yang penting, ya kan Bapak Ibu? Belum tentu Bapak Ibu hari ini punya tabungan. Ketika ada surat tugas, tiba-tiba datang, ya, Pak Alex, tolong hari ini juga ke pengadilan ini misalnya, kan? Nah, dalam hal beliau sedang baru saja membeli sesuatu yang besar, mungkin uangnya sudah tipis. Nah dengan adanya kartu kredit itu silakan dipakai dulu dengan kartu kredit, kan begitu. Ini juga laporan yang lain, terutama staf Bapak Ibu, ya kan? Kasihkan itu Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal disuruh catat berapa yang dipakai, kan begitu. Atau Bapak Ibu belikan dengan kartu kredit itu, kan gitu Pak. Artinya Bapak Ibu tidak perlu memberikan uang cash, kan gitu. Intinya seperti itu Pak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi memudahkan kan Bapak Ibu itu. Jadi tidak lagi terjadi bahwa kemudian ada yang menyatakan saya tidak berangkat melaksanakan tugas karena tidak ada uang. Itu Bapak Ibu maksudnya. Karena sudah di-cover oleh itu. Jadi misalnya Bapak Ibu yang besar apa? Untuk biaya perjalanan dinas, ya besar hotel biasanya ya. Tiket dan hotel, ya Bapak Ibu ya. Hotel ya, mungkin hotel masih bisa dia ya 300.000 misalnya untuk golongan 2. C ya, tingkat C. Tapi kalau tiket bisa misalnya Bapak kemarin terakhir mana? Jalan dinas, Bapak Eka perjalanan dinas terakhir kemana? Surabaya ya? Berapa yang dihabiskan? Ya? Enggak yang kemarin, yang terakhir ke luar Singapura ya? Habis berapa Pak Eka? Mohon maaf, di BLW kantor pusat kan mungkin ya? Berapa kira-kira? Udah pernah Pak? Oh belum ya? Ya belum. Belum. Tapi malah paling pribadi ya Pak? Oh pribadi? Oh begitu? Pernah di BLW kantor? Tidak pernah? Kasihan. Kalau begitu Ibu Uli deh sebelahnya. Nah ini Hari yang paling jauh kemarin terakhir mana? Manado. Manado berapa habis untuk perjalanan? Iya, berapa nilai yang ditunjukkan oleh kantor pusat? 7 juta rupiah, kan begitu Bapak Ibu. Jadi 7 juta rupiah itu mungkin penghasilan kita 1 bulan, ya. Penghasilan dalam pengertian apapun lah istilahnya. Ini kan cukup berat. Kalau Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta misalnya sudah dikurangi 7 maka tinggal 3 juta. Padahal sudah di akhir bulan misalnya, hampir dipastikan nggak bisa. Gitu kan Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu nanti divisualisasikan dalam konteks seperti itu, tidak untuk bersenang-senang, karena ini memang untuk mengcover sesuatu yang di luar kemampuan, misalnya seperti itu. Nah inilah tugas kita semua. Jadi APBN kita yang tahun 2018 ini sejumlah berapa Bapak Ibu belanja kita? Ada yang tahu?